Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait gaya Lorentz gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait gaya Lorentz, kalian coba tonton video ini dulu aja deh. So if there's no magnetic field, it's not deflected. But then I turn on the magnetic field, and the beam of electrons gets deflected into a spiral. Cahaya yang kalian tonton tadi itu merupakan lintasan dari berkas elektron gitu. Di video ini bilang ketika tidak ada medan magnet, lintasan elektronnya itu bergerak lurus. Sedangkan ketika kita perbesar nilai medan magnetnya, yang terjadi adalah semakin melengkung gitu lintasannya. Nah, fenomena inilah yang merupakan bagian dari yang namanya gaya Lorentz gitu. Dari video ini, kira-kira gaya Lorentz itu apa sih? Gaya Lorentz merupakan suatu gaya pada muatan yang bergerak saat memasuki area medan magnet gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gini nih. Bayangin aja kita punya muatan positif yang bergerak dengan kecepatan sebesar V ke arah kanan. Kemudian di daerah sini ada medan magnet yang arahnya masuk bidang. Saat muatan ini bergerak di area medan magnet, yang terjadi apa? Yang terjadi lintasannya tuh bakal melengkung kayak gini nih. Adanya lintasan yang melengkung berarti ada sesuatu nih yang bekerja pada muatan tersebut gitu. Yang kita kenal sebagai gaya. Gaya inilah yang diteliti oleh Lorentz gitu. Ternyata Lorentz ini memperoleh pola bahwa untuk muatan positif kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari ini merupakan arah dari kecepatannya ya. Kemudian jari telunjuk merupakan arah medan magnet dan jari tengah ini merupakan arah dari gaya Lorentz-nya. Di mana arah dari gaya Lorentz itu tuh searah dengan arah gerak si muatannya. Sedangkan untuk muatan negatif kita bisa menggunakan nih kaidah tangan kiri. Selebihnya terkait ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah memiliki arti yang sama ya dengan muatan yang positif. Sehingga kita bisa lihat nih ketika gerak elektronnya itu ke arah kanan, kemudian arah medan magnetnya masuk bidang, yang terjadi adalah arah gerak muatannya dia tuh bakal ke atas gitu. Oke, setelah kita tahu arah geraknya, kira-kira nih kita bisa tahu nggak sih besar gaya yang bekerja? Oke, jadi gini. Buat tahu nilai besar gayanya, kita perlu paham dulu deh faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa semakin cepat gerak muatannya, maka semakin sukar nggak sih geraknya untuk dibelokkan? Kalau semakin sukar untuk dibelokkan, artinya kita butuh gaya lebih besar nih buat ngebelokin muatan tersebut. Dengan kata lain, secara matematis, nilai gaya yang kita kerjakan itu tuh harus sebanding dengan kecepatan muatannya nih. Kemudian yang kedua adalah semakin besar medan magnet, maka semakin melengkung lintasan muatan tersebut. Kalau semakin melengkung, berarti kan gaya yang bekerja itu semakin besar nggak sih? Dengan kata lain, nilai dari gaya yang bekerja itu sebanding dengan besarnya medan magnet yang dikerjakan pada muatan tersebut. Dan yang ketiga adalah semakin besar muatannya, maka semakin melengkung juga nih lintasan tersebut. Berarti nilai F sebanding dengan Q, yaitu besar muatannya. Dari ketiga poin ini, kita bisa simpulkan bahwa nilai dari gaya Lorentz itu tuh sama dengan Q dikalikan V cross B. Kenapa sih kita harus pakai cross product? Karena di sini besaran gaya merupakan besaran vektor ya. Dan kecepatan serta medan magnet itu merupakan besaran vektor juga. Jadi untuk memperoleh produk suatu vektor, maka operasi yang dilakukan adalah operasi cross gitu. Atau kalau seandainya kita pengen tahu besar gayanya berapa, berarti F sama dengan Q dikalikan V dikalikan B dikalikan dengan sinus theta nih. Dimana theta ini merupakan sudut apit ya antar dua vektor kecepatan dan juga medan magnetnya. Oke, jadi kurang lebih ini nih besar gaya yang bekerja pada konsep gaya Lorentz. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada suatu muatan yang memiliki kecepatan 10 meter per sekon memasuki medan magnet yang arahnya keluar bidang dengan besar 2 Tesla.
Yang ditanya adalah kemana arah gerak dan gaya yang dialami muatan tersebut, serta berapakah jari-jari lintasannya. Di mana diketahui bahwa massa elektron itu tuh nilainya adalah 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Oke, dari kasus ini kita bisa tuliskan nih, diketahui bahwa kecepatan elektronnya adalah 10 meter per sekon. Kemudian besar medan magnetnya yang bekerja adalah 2 Tesla dan muatannya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Serta massa elektron tuh nilainya adalah 9,1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 31 kg. Yang ditanya adalah arah gerak, gaya, dan jari-jari lintasannya. Oke, kita jawab ya. Jadi gini, kita masih ingat ya bahwa untuk muatan negatif kita bisa gunakan kaidah tangan kiri nih, di mana jempol merupakan arah kecepatan, telunjuk adalah arah medan magnet, dan jari tengah adalah arah gaya Lorentz-nya nih. Nah, arah gerak ini itu tuh searah dengan arah gaya yang bekerja. Artinya kita perlu tahu dulu nih, arah gaya Lorentz-nya itu kemana gitu pada muatan ini. Dengan kaidah tangan kiri, kita memperoleh arah gaya yang bekerja itu tuh ke bawah gitu. Atau searah dengan arah jarum jam nih. Oke, dari sini kita udah tahu nih, arah geraknya adalah gerak searah jarum jam atau gerak ke bawah. Kemudian untuk besar gaya yang bekerja, jadi nilainya adalah F sama dengan Q dikalikan V dikalikan B dikalikan dengan sinus 90 derajat. Kenapa sih 90 derajat? Karena di sini sudut apit antara kecepatan dengan arah medan magnetnya yaitu tegak lurus ya, sebesar 90 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa nilainya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 dikalikan dengan 10 meter per sekon dikalikan dengan B-nya yaitu 2 Tesla dikalikan dengan sinus 90 derajat nilainya adalah 1. Diperoleh yaitu 32 dikalikan dengan 10 pangkat minus 19 Newton gitu. Oke, ini merupakan gaya Lorentz yang bekerja pada muatannya, yaitu sebesar 32 dikali 10 pangkat minus 19 Newton. Kemudian untuk memperoleh nilai jari-jarinya, yang perlu kita garis bawahi adalah di sini lintasan elektronnya dia tuh melengkung. Artinya ada gaya sentripetal yang bekerja. Nah, gaya sentripetal inilah disebabkan oleh gaya Lorentz kan? Berarti kita bisa tuliskan bahwa gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal kan nilainya adalah M dikali V kuadrat dibagi dengan R ya. Kalau kita ingin memperoleh nilai R-nya, berarti R sama dengan massa elektron dikalikan dengan V kuadrat dibagi dengan F. Kalau kita masukkan nilainya, yaitu 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 dikalikan dengan 10 pangkat 2 dibagi dengan 32 dikali 10 pangkat minus 19 nih. Diperoleh nilai jari-jarinya yaitu sekitar 2,8 dikali 10 pangkat minus 11 meter gitu. Di sini kita bisa lihat nih bahwa radiusnya itu tuh kecil ya. Ordernya 10 pangkat minus 11 gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait gaya Lorentz untuk muatan nih. Di video selanjutnya kita akan ngebahas gaya Lorentz pada kawat berarus. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!